Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Pak Satino dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Sebelum kita melanjutkan pelajaran untuk kali ini, marilah kita awali dengan berdoa. Pada anak-anak semua, Bapak harap untuk melaksanakan doa di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Triratna. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi pekerti luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan salah satu kisah contoh daripada perjalanan seorang pangeran yang mempraktekkan abidana. Jadi seorang pangeran tersebut selalu memberikan segala sesuatu yang diminta oleh orang lain, sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang disayangi, sesuatu yang paling dicintai sekalipun, yang merupakan kepunyaannya terakhir, diberikan kepada siapapun yang memintanya. Itu adalah salah satu contoh daripada pelaksanaan abidana. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menguraikan salah satu kisah juga, tetapi bukan berkaitan dengan abidana, tetapi adalah merupakan contoh daripada pelaksanaan mahabidana. Yaitu, Bapak mengambil kisah daripada Pangeran Mahasatwawan. Pada suatu masa terdapat sebuah kerajaan dengan raja yang bernama Maharatha yang memerintah kerajaannya tersebut dengan penuh adil, penuh kebijaksanaan, sehingga seluruh rakyatnya merasa tenang, tentram, dan damai. Raja Maharatha memiliki 3 orang anak, yaitu pertama adalah Pangeran Mahaprananda, yang kedua adalah Pangeran Mahadewa, dan yang ketiga adalah Pangeran Mahasatwawan. Suatu ketika anak-anak tersebut ingin pergi jalan-jalan ke sebuah taman lindung yang berada di dekat istana kerajaan. Raja pun kemudian memberinya izin kepada ketiga anaknya tersebut. Mereka bertiga kemudian berjalan menyusuri taman lindung tersebut secara bersama-sama. Mereka bertiga menyusuri taman lindung dan terus semakin ke dalam dan terus semakin jauh. Mereka bertiga melihat seekor harimau betina bersama-sama dengan 5 anaknya yang berada di atas tebing. 5 anaknya tersebut masih sangat kecil karena mungkin baru saja lahir beberapa waktu sebelumnya. Induk harimau tersebut kelihatan sangat lelah dan kelaparan. Melihat pemandangan ini, Pangeran Mahaprananda berkata, "Lihatlah ke sana, saudara-saudaraku. Harimau tersebut hampir saja memangsa anak-anaknya." Kemudian Pangeran Mahasatwawan bertanya, "Apakah makanan pokok harimau itu, saudara-saudaraku?"
Kemudian Mahadewa mengatakan, saudaraku, daging dan darah adalah makanan pokok mereka. Kasihan sekali, berarti mereka tidak makan berhari-hari, jawab Pangeran Maha Prananda. Sungguh mulia bila ada yang mau berkorban untuk mereka, tetapi siapakah yang bersedia? Pangeran itu begitu besar, pasti tidak ada yang mau, karena pengorbanan itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Kemudian Mahasatwawan berkata, mungkin ada saudaraku yang tidak mementingkan diri sendiri, orang yang memiliki kasih sayang tanpa batas, pasti mereka bersedia untuk melakukan pengorbanan tersebut. Kemudian Pangeran Mahasatwawan meminta kepada kedua saudaranya untuk melanjutkan perjalanan, sementara ia sendiri berkata bahwa ia masih ada urusan di hutan tersebut. Kemudian Pangeran Mahasatwawan pergi ke tempat tebing di mana harimau tersebut berada. Kemudian di sana Pangeran Mahasatwawan berpikir bahwa dirinya lah yang dapat menolong harimau tersebut, agar supaya induk harimau tersebut tidak memakan atau memangsa anaknya sendiri. Karena apabila harimau betina tersebut tidak mendapatkan mangsa, tidak mendapatkan makanan, mungkin saja anaknya sendiri itulah yang akan dimangsa. Oleh karena itu, Pangeran Mahasatwawan memutuskan bahwa dirinya akan mengorbankan tubuhnya untuk menjadi santapan harimau yang kelaparan itu. Begitu luhur, begitu sangat luar biasa niat dan tekad serta jiwa pengorbanan daripada Pangeran Mahasatwawan. Bukan hanya harta benda yang dimiliki, tetapi jiwa dan raga dia pun rela untuk dikorbankan demi untuk menolong seekor harimau yang sedang kelaparan, agar supaya kelima anak harimau tersebut, termasuk juga induk harimaunya, juga selamat. Nah, pada saat itu kemudian Pangeran Mahasatwawan mengorbankan dirinya, menjatuhkan dirinya di dekat daripada induk harimau tersebut. Tetapi induk harimau tersebut memang begitu sangat-sangat lemasnya, begitu tidak bisa menjangkau keberadaan dari Pangeran Mahasatwawan. Kemudian melihat hal tersebut, Pangeran Mahasatwawan segera mencari bambu yang berada di sekitar tempat itu. Kemudian dengan menggunakan sebilah bambu yang berada di sekitar tempat itu, Mahasatwawan menusukkan bambu itu ke lehernya sehingga dia meninggal dan langsung dimakan oleh harimau betina tersebut. Saat Bodhisattva mengorbankan tubuhnya, seluruh bumi bergetar hebat dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Para dewa dan Brahma berseru, "Sadu!" yang kemudian diiringi dengan munculnya bunga-bunga surgawi yang berguguran di sekitar tempat itu. Nah, anak-anak yang Bapak kasihi, cerita tentang pengorbanan yang dilakukan oleh Bodhisattva atau pengorbanan yang dilakukan oleh Pangeran Mahasatwawan adalah merupakan contoh dari pelaksanaan Mahapidana, yaitu pengorbanan yang dilakukan dengan mengorbankan jiwa dan raganya demi untuk menyelamatkan makhluk hidup lain. Anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, demikianlah kisah daripada Pangeran Mahasatwawan yang sesungguhnya adalah seorang bodhisattva yang merelakan tubuhnya, merelakan jiwa dan raganya untuk menolong harimau yang sedang kelaparan. Bapak akhiri sampai di sini untuk pertemuan kita. Untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang lain pada pertemuan yang
akan datang. Pesan Bapak kepada anak-anak semua, tetaplah menjaga kesehatan, tetaplah sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Kemudian jika ada kegiatan di luar rumah, selalulah pakai masker dan hindari kerumunan atau keramaian-keramaian. Dengan anak-anak semua melaksanakan itu, maka anak-anak akan terhindar, akan terjaga, akan terhindar daripada penularan COVID-19. Dan juga dengan anak-anak melakukan itu juga akan membantu orang lain menghindari penularan daripada corona atau COVID-19. Sekali lagi anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ceria, dan selalulah rendah hati. Bapak akhiri dengan namo saya di budaya, namo budaya.